Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo Kortones, apa kabar? Keduakan kalian semua baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Alam, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini aku dapat buat konten video lagi. Dan ya, pada kesempatan kali ini aku akan kembali untuk melanjutkan seri anime kita, yaitu Tokyo Revengers, teman-teman. Dan Tokyo Revengers sudah mencapai di penghujung dari season 1, dimana kita sudah masuk ke episode 23 dan 24. Aku akan kembali untuk mereaction 2 video sekaligus karena aku rasa itu lebih worth it untuk menghemat juga waktu. Jadi bisa aku langsung sekali edit 2 jadi 1 video. Itu sangat-sangat bagus banget dan aku rasa itu worth it ya untuk aku lakukan di anime-anime yang banyak, apalagi episode-episodenya itu karena satu episode akan jadi lama, itu lebih menghemat lah 2 episode kali. Mungkin nanti kalau macam terlalu banyak lagi mungkin akan ku bikin 3, tapi sepertinya kalau 3 itu jadi kelamaan ya, keburu ini udah mati ya. Soalnya ada sedikit waktu untuk aku bisa merecord ini. Kayaknya kita bahas dulu episode sebelumnya dari Tokyo Revengers, dimana kita sudah melihat hasil dari yang terjadi. Seharusnya terjadi begini, tapi di kali ini kita mendapatkan hasil yang berbeda, outcome yang berbeda, yang menghasilkan hasil yang berbeda pula. Karena walaupun sama-sama bajunya nggak selamat, tapi ternyata si Kazutora yang nggak is dead juga, tapi dia dipenjara sehingga membuat masa depan yang baru. Jadi aku sangat penasaran sekali apa yang akan terjadi selanjutnya, utamanya di masa depan ya. Karena ini sebenarnya di masa lalu. Apa yang Takemichi lakukan di masa lalu ini sebenarnya akan berpengaruh ke masa depannya. Aku yakin tebakanku kali ini masa depannya pasti masih ada yang salah, tapi aku kagak tahu salahnya di mana lagi, karena ya aku kagak punya bayangan sama sekali apakah masa depan yang terjadi setelah ini akan seperti apa. Aku kagak tahu dan aku udah penasaran banget. Sepertinya di episode kali ini kita akan melihat bahwa Takemichi akan kembali bersalaman dengan Naoto dan akhirnya kembali ke masa depan untuk melihat apa yang terjadi. Kayaknya nggak perlu berlama-lama lagi, aku banyak teorinya ya. Kita akan langsung saja untuk masuk ke dalam episode penutup dari season 1 ini, Tokyo Revengers episode 23 dan 24. Let's go. Gak kerasa teman-teman, akhirnya sampai di penghujung dari season 1. Kurasa masih ada season 2 dan season 3. Sebenarnya yang merasa kehilangan banget kalau menurutku dari sini ya mungkin Mikey, tapi ya wakilnya juga tentu juga Toman semuanya. Dan ini episode sebelumnya ya sangat-sangat gimana ya aku melihat Mikey ini. Kalau aku jadi Mikey sebenarnya susah gitu ya, susah banget buat memaafkan Kazutora, karena Kazutora sendiri teman-teman tahu yang menjadi pelaku dari kakaknya teman-teman dan juga saudara teman-teman juga seperti itu. Aku kagak tahu kenapa Mikey bisa begitu ya. Ya itu karena permintaan Baji juga sih. Sebenarnya Mikey nggak bisa memaafkan sih. Satu efek dari Baji ya mempengaruhi semua ini. Aku kagak tahu apakah ini efek dari Takemichi, karena Takemichi tidak terlalu berbuat banyak di masa lalu yang sekarang ini. Ya mungkin dia hanya menghindari, tapi tetap Baji aja ketusuk ya. Tetap sama aja. Menurutku perbedaan kali ini adalah terletak di Baji teman-teman. Ya, Baji yang menginginkan semua ini sehingga terjadi 14 November 2005. Oke, sepertinya kita sudah masuk ke dalam ini ya teman-teman. Oh, ini habis keluar dari lapasnya. Ada pembahasan penting untukmu pada rapat berikutnya. Jadi pastikan kau menghadiri rapatnya. Oh my god, man. Wait a minute. Aku sebenarnya kagak mau menebak ini ya teman-teman, karena ini mungkin kecepatannya. Apakah mungkin bentar-bentar yang posisi dari beberapa divisi ini, setahuku yang nomor 3 ini Pachin lagi absen gitu sehingga digantikan Kisaki, dan sekarang yang divisi pertama kagak ada cuy. Aku yakin ini tebakan dong ya, ini aku kagak tahu apa yang terjadi, cuman aku yakin Takemichi kemungkinan akan menjadi kapten divisi pertama. Aku kagak tahu, cuman kita satu aja. Tapi iya, coba kalau teman-teman pikir ya, soalnya si Fuyu juga katanya pengen jadi wakil dari Takemichi ya. Aku kagak tahu, ini tiba-tiba aja memperkuat dari pendapatku ya teman-teman. Stasiun kami Itabashi. Oke, kita skip. Aku udah kagak sabar banget apa yang terjadi di rapat itu. Aku tahu pasti ya, untuk mengisi kekosongannya si Baji. Akhir peperangan. Sebenarnya ini judul yang sangat positif ya teman-teman, tapi aku tidak bisa membayangkan hal yang lain. Akhir peperangan berarti ya sudah selesai akhir peperangan antara Valhalla dan Touman, sudah selesai. Dan ini belum menggambarkan apa-apa di masa depan ya teman-teman. Kayak aku tak melakukan. Ya kan bener, Takemichi kagak melakukan apa-apa cuy. Baji MVP sih.
ke rumahnya Draken. Kayaknya kita belum pernah ke rumah Draken ya. Kayaknya cuman pernah di ini deh, di flashback gitu ya. Ya kan dia berada di mana? Apa namanya? Aduh. Oke, kita akan melihat kediamannya dari Draken seperti apa. Dia tinggal di apartemen namanya. Tinggi juga 6 lantai. Oh, di lantai 4. Oke. Oh my god, man. Apa-apa ini? Oke. Sekarang kita disuruh move on, teman-teman ya. Oke. Jam menunjukkan pukul 12 ya, teman-teman. Ini sangat-sangat luar biasa. Tidak bagus sekali, banyak poster-poster. Aduh, Takemichi. Iya kan? Aku pernah lihat ini di flashbacknya Draken sih, teman. Oh my god, man. Sepertinya ada kesalahpahaman di sini. Aduh, bahaya, coy. Apa yang terjadi ini? Bukan dia, tapi orang yang tadi, coy. Takemichi, apa yang kau lakukan, Takemichi? Takemichi, apa yang kau lakukan? Aduh, salah sih ini. Nggak, maksudnya di situ Takemichi lebih bagus karena disuruh mandi ya, supaya lebih rapi dan yang lain-lain. Bajunya kayak mirip-mirip semuanya, motifnya. Oke. Sebenarnya Takemichi punya dampak juga ya di masa lalu itu, gara-gara dia bukan memarahi juga sih, aku gak tahu. Lalu apa yang akan terjadi, cuy? Apakah kau akan menemui Naoto sekarang? Aku lupa namanya, Emma? Wait a minute, kayaknya aku punya perasaan yang tidak baik. Oh, Emma. Mikey? Ada apa yang terjadi, cuy? Apa yang terjadi nih, coy? Oh my god, man. Aduh, ini benar-benar official episode-nya nggak sih? Atau cuman filler aja ya? Aduh. Apa sih yang terjadi? Oh my god. Hina? Naoto? Oke, sepertinya apakah ini adalah waktu dari Takemichi untuk kembali? Karena Naoto sudah ada di sini, teman-teman ya. Sepertinya kita punya side quest ya, teman-teman, untuk menyelidiki apa yang terjadi pada Emma. Oke, Detektif Conan. Siapa ya yang Detektif Conan yang pakai topi kayak gitu? Ayah Haibara mungkin, teman-teman? Mukanya mirip gitu ya. Udah lama kagak ngeliat Naoto ya. Naoto kecil maksudnya, Naoto besar udah sering. Siapa? Yamagishi? Oke, aku udah lupa namanya, temannya dari Takemichi. Waktu di ini ya. Mirip Mikey dia. Oke. Rasanya ini seperti tidak terkonek dengan cerita aslinya, tapi ya. Oke. Let's go. Lalu apa yang terjadi, cuy? Apakah ini benar-benar akan mempengaruhi masa depan? Apa yang Draken, jangan bilang Draken! Oh my god, man. Apa yang terjadi, Draken? Aku rasanya cuma salah paham sih. Aku yakin salah paham. Dan apa yang terjadi, Draken sudah masuk ke dalam sini. Aku nggak tahu kenapa ini semuanya bisa tiba-tiba. Mikey tidak mau menjelaskan sesuatu. Oh my god. Apa dia bilang? Kau menemani adikmu dia. Jadi emang itu adiknya Mikey. Oke, jadi kita seharusnya bisa mengetahui satu informasi yang benar-benar penting ya, bahwa Emma itu ternyata adalah adiknya dari Mikey. Aduh. Berarti Draken suka sama adiknya Mikey dong. Ya, sebenarnya itu kue yang enak juga ya. Let's
SMP 2 Shibuya. Wih gile. Peian? Oke, teman-teman, sebenarnya kita di beberapa arc sebelumnya ini kita melihat bahwa Peian ini bersama dengan Pachin. Kita nggak terlalu tahu banyak tentang Peian, yang mungkin di sini satu-satunya informasi yang bisa kita dapat mengenai Peian. Maksudnya menggali lebih dalam ya. Tadi kita sudah kenal sama Draken, sama Mikey, adiknya Mikey, ya ternyata si Emma. Dan sekarang kita akan diperkenalkan oleh Peian, seperti apa orangnya. Oke, mau kemana mereka? SMP 2 Shibuya? SMP mana ini? Oh iya, Hayashi, Mitsuya Hayashi. Sepertinya mereka berbeda ini ya, sekolah ya teman-teman. Kalau nggak salah tadi tertulisan SMP 2 apa ya? Shibuya ya. Oke, kita diperlihatkan kembali ke Mitsuya, ke Peian. Kayaknya kita dikasih tahu seluruh komandannya. Itu tinggal si wakilnya doang tadi, si wakil satu, si apa namanya, Masuno. Oh, dia ini bagian ini ya, bagian jahit. Kalau nggak salah dia yang bikin benderanya Touman ya. Iya kalau nggak salah. Tolong koreksi teman-teman. Oke. Ya, teman-teman, sepertinya tebakanku sudah mulai hampir ini ya, karena tiba-tiba Mitsuya bikin jaket loh teman-teman, dibuat oleh dirinya sendiri gitu. Dan itu nggak, maksudnya seingatku Takemichi pernah dikasih jaket sama Mikey gitu. Tapi kok kenapa dibikin jaket? Aku sudah pasti menduga bahwa Takemichi akan menjadi komandan divisi pertama, menggantikan Baji, dan sekaligus menjadi ketua dan wakilnya si siapa namanya tadi? Aku udah lupa namanya. Masuyushi. Gitulah. Oke, kau menyelamatkan Draken 3 Agustus. Oke. Iya, aku yakin banget sih. 15 November 2005 kita lihat. Ya, udah langsung besoknya. Di kuil seperti biasa. Karena Takemichi seperti Mitsuya bilang, dia sudah memiliki peranan penting di mana dia menyelamatkan Draken, di mana dia menyelamatkan si gila, coba non. Yoi. Ya, sekarang sudah resmi Takemichi menjadi geng Tokemanji. Bukannya waktu itu udah di ini ya, udah di apa namanya? Diundang, di invite gitu ya. Ya sama aja, di invite, diundang sama Mikey ya kalau nggak salah waktu di ini. Kan dia sebelumnya belum resmi gitu kan, waktu berapa sebelumnya Baji keluar. Aku yakin banget sih ini Takemichi jadi ketua divisi pertama teman-teman. Oke. Mereka menunggu Takemichi ya kan? Nunggu Takemichi baru kita mulai rapatnya. Iya. Wait a minute. Kenapa ada Hanma di situ? Enggak mungkin. Mikey seperti biasa. Tapi by the way jaketnya bagus ya. Aku pengen banget beli jaketnya seperti itu teman-teman. Kayaknya untuk aku nge-reaction Tokyo Revenger bagus banget ya kalau aku beli jaket kayak gitu, jaketnya Tokyo Revenger. Ya, kenapa ada Hanma di sini, cuy? Kapten divisi pertama Shifuyu. Ya, Shifuyu namanya, aku udah lupa. Matsuno ya kalau nggak salah. Ya, aku nggak punya pikiran lain selain Takemichi menjadi komandan divisi pertama. Tapi kita nggak tahu kenapa ada Hanma, teman-teman. Apa hubungannya dia dengan Touman? Nah, kita akan melanjutkan aja ke episode 24 karena aku udah kagak sabar banget, teman-teman. Oke, langsung saja. Kenapa ada Hanma di sini? Kalau Shifuyu mungkin aku masih bisa, tapi kenapa ada Valhalla ya kan? Apa yang terjadi? Kalau yang aku bisa bayangin, Shifuyu ini berarti untuk menggambarkan wakil dari divisi 1. Karena ketuanya kagak ada cuy. Dan Mikey dan Takemichi diberikan seragam baru. Itu hint yang bener-bener udah ini banget sih dari si, ya pokoknya aku kagak bisa bayangin kenapa ada si ini di sini, ada Hanma. Oke, oh, pihak yang kalah. Iya benar-benar. Apa yang boleh dilihatin nih teman-teman? Valhalla bergabung dengan Touman. Sebenarnya kalau misalnya kita pikir ya teman-teman,
memang di masa depan Valhalla bergabung dengan Touman juga di masa depan sebelumnya ya. Di masa depan sebelumnya di mana kita melihat bahwa Valhalla menguasai Touman gitu ya. Tapi sekarang Valhalla berada di bawah Touman. Tapi ya, walaupun konteksnya berbeda, tapi sebenarnya sama ya. Valhalla join juga ke Touman. Tapi kita akan melihat seperti apa yang akan terjadi ya cuy. Tapi by the way teman-teman, kalau memang ini masih tetap berjalan seperti yang ininya, aku udah kagak bisa bayangin. Mohon maaf ya, udah sedikit pause mulu padahal baru awal ya teman-teman. Aduh, tapi ini aku merasakan hal yang tidak baik sih teman-teman. Karena Valhalla, iya kan? Aduh, iya kan? Aduh. Kisaki. Apa yang sedang kulihat ini teman-teman? Si Cheng yang ini menggambarkan Takemichi. Aduh, apa yang terjadi teman-teman? Iya kan? Aduh, tolong. Ya kan namanya Matsuno juga. Atau Shifuya yang jadi divisi pertama ya, komandan. Aku gak tahu ini harus bicara. Ayolah teman-teman. Kenapa kabar buruknya dulu yang keluar, habis itu kabar baiknya teman-teman? Ya aku kagak mau tahu juga sih. Masa kabar baiknya dulu yang keluar, terus kabar buruknya malah memperburuk keadaan ya. Gara-gara kabar buruknya yang keluar duluan, aku jadi nggak bisa menikmati gitu. Padahal aku sudah excited banget dengan Takemichi yang akan menjadi komandan divisi pertama, dan aku udah tahu itu. Di kisi-kisi dari episode 23 itu banyak kisi-kisinya teman-teman ya. Tapi mau gimana lagi cuy? Ayo Takemichi. Tapi sebenarnya ini adalah satu langkah. Kalian semuanya kagak tahu apa yang terjadi di masa depan, maka Takemichi sudah melihat itu. Dan kembali, aduh ini penghujung episode lagi. Kembali lagi Takemichi di ini. Oke. Toko rental. Apa yang terjadi? Kenapa ini? Wait a minute. Kenapa? Wait a minute. Lucu banget ngelihat Takemichi kayak gini sih. Siapa ini cuy? Siapa ini cuy? Siapa itu cuy? Hah? Gila Takemichi, apa yang terjadi ini? Aku juga bingung teman-teman. Hah? Siapa ini semuanya? Kenal semuanya? Hah, siapa? Astaga, itu Yamagishi. Berarti teman-temannya dong. Dua orang temannya dong. Aduh, bentar teman-teman. Aduh, laptopku mati nih. Gara-gara nggak bisa nge-record lebih lama lagi. Bentar ya, aku charge dulu. Oke teman-teman semuanya, mohon maaf aku tadi sedikit mempause. Aku tidak tahu tadi keputus sampai di mana. Soalnya laptopnya tiba-tiba mati. Semoga aja kagak jauh yang bisa ku cut. Sepertinya ini adalah teman-teman dari si Takemichi ya. Aku kagak tahu namanya, aku udah lupa ya. Tadi katanya si siapa namanya? Makoto? Takuya? Ini semuanya terlalu ini sih teman-teman.
Apa yang terjadi nih teman-teman? Shifuyu? Aku benar-benar bingung banget sih teman-teman. Aku merasa hal ini terlalu lancar teman-teman. Apa yang terjadi ini? Wait a minute. Kita di sini melihat ada itu Mikey. Terus di situ siapa? Itu Peiyan kan? Peiyan, ada Pachin udah keluar. Itu yang hitam putih itu sih ini ya. Aku benar-benar bingung sih teman-teman. Siapa ini? Oh ya kan Pachin ya kan? Draken? Oh enggak. Aku gak tahu namanya. Yasuhiro Muto. Ih si ini. Ih berarti nggak ada ini dong, nggak ada si Mikey dong. Peiyan. Ah ini semuanya kapten divisi sih. Baru mana Mikey dengan Draken coy. Wah, Black Dragon? Black Dragon bergabung dengan Toman juga. Apa dia bilang tadi? Oh iya, Mikey masih ada cuy. Kita akan melihat Mikey juga. Cuma di situ ada Kisaki. Aku kira itu Kisaki teman-teman. Hanma? Mikey? Kisaki? Apa yang terjadi teman-teman? Aku gak bisa banyak bicara sih. Kenapa ini udah ada ini cuy? Kenapa ada ini udah mau habis ya? Udah mau habis ini cuy. Ya. Maksudnya? Kenapa? Apa yang terjadi cuy? Aduh. Tidak. Astaga Kisaki. Sakit banget itu. Astaga teman-teman. Aduh Shifuyu. Lalu apa yang terjadi tuh teman? Dia kagak punya ini buat salaman teman, buat kembali. Aduh. Apa yang terjadi teman-teman? Hah? Apaan sih? Wih gila banget teman-teman. Apa yang kau saksikan di akhir dari ini? Dari tadi aku bener-bener gak bisa berkata-kata sama sekali teman-teman. Gak bisa berkata-kata sama sekali. Aku bingung sekali dengan apa yang terjadi di sini. Kukira terjadi hal yang bagus, tapi ternyata apa yang terjadi cuy? Tidak banyak yang berubah teman-teman. Kisaki masih tetap menjadi pemimpin tertinggi Toman. Lalu kalau misalnya si Takemichi kena tembak saat ini, bagaimana dia bisa survive? Aku bener-bener sangat-sangat ini banget sih di akhir season 1 ini teman-teman. Aku masih benar-benar kegantung. Kapten divisi pertama sudah ada sama Mikey, sama si Mikey sama Takemichi, tapi tetap tidak mengubah sama sekali. Di masa depannya malah
ini berbahaya banget, malah kayak gini. Aku kagak tahu bagaimana caranya untuk bisa mengubah semua ini. Semoga saja ada jalannya di season berikutnya, dan aku kagak tahu aku akan reaction season 2 kapan. Mungkin aku akan coba dari seri baru dulu sepertinya yang kalian sudah tahu juga mungkin. Untuk episode kali ini, episode dari Tokyo Revengers dari season 1 semuanya kita sudah selesaikan. Aku sangat berterima kasih banyak juga kepada Musi Indonesia yang sudah menyediakan hal ini sehingga kita bisa menonton secara legal dan gratis Tokyo Revengers, dan tentunya aku udah kagak sabar untuk nonton dari seri anime-anime yang lain yang tersedia di Musi Indonesia. Oke, kurang lebih segitu saja untuk video kita kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan mohon maaf bila ada kekurangan, karena segala kekurangan itu ada padaku dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur dan aku kesol bersama dengan Palestina. Tetap dukung Palestina teman-teman, dan insya Allah Palestina akan segera merdeka. Pasti merdeka. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bebaskan Palestina. Free Palestine.